Segera setelah keduanya muncul, suara-suara cemas terdengar. Di Kompas, semua orang khawatir dan maju untuk bertanya dengan prihatin. Xiao Yan tampak jelek. Ada gempa besar di telinga naga merah itu. Saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dia diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan. Dan bintang-bintang yang mereka pindahkan ke sini telah lama menjadi sunyi sepi dan hanya menjadi bintang yang mati, bintang Hongmeng yang meledak terlihat jelas. Saya melihat dengan mata kepala sendiri saat sebuah bintang meledak. Itu terlalu mengejutkan sehingga kita harus pindah. Tempat ini sangat dekat dengan bintang yang meledak sekarang. Orang-orang kuat di dunia kuno abadi dan iblis semuanya menunggu di sini dan di sekitarnya menunggu Xiao Yan tidak pernah pergi. Tidak, mereka tidak akan mengejarmu lagi. Xiao Yan duduk bersila di Kompas, menggelengkan kepala dan menutup matanya. Semua orang telah bekerja keras. Silakan istirahat di tempat Anda berada. Sekarang saya butuh waktu untuk pulih dari cedera, lanjutnya. Pertarungan ini juga sangat menguras tenaga Xiao Yueli, dan dia menutup matanya rapat-rapat saat ini. Xiao Yan belum pernah merasakan kehabisan energi dan darah seperti itu. Dia segera mengeluarkan ramuan penyembuh dan menelannya untuk memulihkan luka-lukanya terlebih dahulu. Ketika 50.000 dewa abadi di dunia kuno abadi dan iblis memandang Xiao Yan dan Xiao Yueli, mereka semua melirik dengan hormat. Karena mereka tidak hanya membiarkan mereka menyerang tanpa pandang bulu selama krisis, mereka bahkan langsung mengusir mereka. Dengan ini saja, mereka sudah lebih kuat dari kebanyakan pemimpin. Meskipun pertempuran ini sulit, 50.000 makhluk abadi dan kuat, iblis, dan dewa dunia kuno tidak berniat untuk jatuh. Paling-paling, jika Anda terluka, Anda tidak memerlukan perintah untuk mundur, dan mereka yang sudah pulih lebih banyak dari cederanya akan tetap terbang. Lindungi semua orang. Keabadian dewa, saya ingin menerobos keabadian dewa. Xiao Yan sangat ingin mendapatkan kekuatan yang lebih kuat di dalam hatinya. Klon jiwa saja tidak cukup, setidaknya tidak cukup saat menghadapi lawan yang lebih kuat, dan hanya bisa menjadi mainan lawan. Membutuhkan sumber daya untuk menjadi lebih kuat dan semakin kuat. Tai, tanda virtual, benar-benar datang ke Sensi. Jadi apakah kabar ratu ditangkap itu benar atau salah? Apakah alam dewa kuno telah dikalahkan? Serangkaian pertanyaan ini muncul dengan liar di benak Xiao Yan saat dia memulihkan diri dari meditasi. Saat Xiao Yan sedang berpikir, beberapa gambaran tiba-tiba muncul di benaknya. Dalam adegan jeritan dan ratapan yang berantakan, Xiao Yan melihat makhluk yang tak terhitung jumlahnya berlumuran darah oleh prajurit Taiksu yang tiba-tiba jatuh dari langit. Gambar seluruh bintang penuh dengan tulang seperti para pejuang Taiksu ini. Saat para prajurit Taiksu ini menyerang, sesosok tubuh cantik muncul di gambar, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi berkas cahaya lurus, seperti meteor yang jatuh. Perang akan segera pecah. Bagaimana para pejuang Taiksu ini bisa menjadi lawan dari tokoh-tokoh ini? Di antara angka-angka ini, Xiao Yan sedikit terkejut. Sosok Zhuangzu meraih kepala salah satu prajurit Taiksu, Wu Zi mengerahkan kekuatan dan meraung ke langit, dengan keras, kepala prajurit Taiksu itu hancur. Bahkan Xiao Yan hampir tidak mengenali mata dingin dan aura jahat di sekujur tubuhnya. Layar kakak senior rancang berputar lagi, dan sosok yang lebih familiar muncul. Kakak senior Keyun, Sanshen Junliwer, Ye Fei dan kakak senior hanyalah beberapa gambar. Jika penampilan mereka tidak berubah, mata mereka sepertinya telah berubah. Xiao Yan tidak bisa menjelaskan perubahannya. Tapi satu hal yang pasti. Mereka semua menjadi lebih kuat setelah kembali.
Ratu kemudian berkata bahwa semua kakak laki-laki senior telah mengasingkan diri dan tidak pernah bertemu lagi. Sekarang tampaknya mundurnya saudara-saudara adalah untuk mempersiapkan momen ini, tetapi kekuatan mereka sebenarnya telah berkembang. Xiao Yan sangat terkejut dengan kecepatan seperti itu. Meskipun tidak ada persepsi khusus, mereka dapat dengan mudah membunuh para pejuang Taiksu ini, dan saya tidak yakin apakah mereka dapat menerobos keabadian para dewa, tetapi setidaknya mereka adalah kaisar yang abadi. Tingkat ke-7. Ini bahkan sebanding dengan kecepatan latihan Xiao Yan. Jika itu adalah Xiao Yueli, dia masih bisa mengerti. Bagaimanapun, Yueli adalah reinkarnasi dari Pluto, dan dia telah mengikuti orang kuat seperti Raja Tianzang sejak dia masih kecil. Mungkinkah semua kakak laki-laki telah membangkitkan kenangan kehidupan masa lalu mereka? Namun meski begitu, sungguh luar biasa bahwa kekuatannya bisa meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu. Adapun jawaban spesifik ini mungkin baru kita ketahui setelah bertemu. Selain kakak laki-lakinya, kemunculan dua sosok lain dari Xiao Yan mengejutkannya. Petir menyambar, dan Jin Dong membunyikan pedangnya dan membentuk formasi seni bela diri. Ini adalah teman lama Xiao Yan. Mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu, yang membuat Xiao Yan merasa sedikit emosional. Kemudian Xiao Yan melihat kakak laki-laki kelima Mei Lin, dan di sebelahnya, ada seorang pria anggun dengan pakaian hijau ketat memegang pedang panjang, dengan rambutnya diikat dengan hosta. Apakah dia menjadi lebih kuat juga? Sosok Yun Yun perlahan menoleh ke dalam gambar. Sepasang mata yang indah sepertinya menatap Xiao Yan dari jauh. Tapi itu jelas hanya kebetulan, lagi pula, gambaran itu tidak terjadi saat ini. Saat aku melihat wajah-wajah ini lagi, aku benar-benar merasa seperti berada di dunia lain untuk sesaat, bahkan terkadang aku merasa semua yang terjadi di masa lalu tidaklah nyata. Selama pertempuran, para prajurit Taiksu ini dengan cepat dimusnahkan. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia melihat banyak sosok yang dikenalnya, kakak laki-laki dan teman lama, tapi dialah satu-satunya yang tidak melihatnya di antara banyak sosok. Bagaimana mungkin Ratu tidak melihat keberadaannya? Mata Xiao Yan menyapu foto-foto ini. Dengan temperamen permaisuri yang luar biasa dan kecantikan alaminya, dia seharusnya dapat ditemukan di antara kerumunan dalam sekejap. Tapi Xiao Yan melihat-lihat semua gambar dan tidak pernah melihat Ratu. Sang Ratu benar-benar tertangkap. Dan pemandangan yang tiba-tiba muncul ini bukanlah imajinasi Xiao Yan. Gambar itu berasal dari bintang ini. Adapun mengapa hal itu muncul di benak Xiao Yan, alasannya menggugah pikiran. Mungkin ini tahun terakhir Xing Chen, atau mungkin Ratu sengaja menyerahkannya pada Xiao Yan. Dari dua kemungkinan tersebut, Xiao Yan lebih cenderung memilih yang terakhir karena Qianji Ratu dan cara dia membimbingnya. Tidak terlalu sulit untuk menghitungnya dengan probabilitas yang hampir tinggi. Dan ini bukan pertama kalinya, jadi Xiao Yan tidak terkejut. Saat pertama kali saya mendapat berita ini, itu adalah Kui Jun dari Tianren Mansion, tapi sekarang karena suatu alasan, saya tidak bisa merasakannya sama sekali setelah kembali ke keberadaan Kui Jun dan jiwa yang tersembunyi di dalamnya sepertinya telah dihilangkan. Jika Ratu tetap tinggal, harus ada petunjuk lain. Segera, jiwa kelelahan Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya, dan benar saja. Dengan aura tersembunyi, pikir Xiao Yan, dan tiba-tiba berubah menjadi pelangi dan terbang, mendarat di telapak tangannya. Ini adalah Sleep Giok. Ketika Xiao Yan melihat ini, dia dengan hati-hati memasukkan kekuatan jiwanya ke dalamnya, dan hanya membaca informasi pemeriksaan setelah memastikan tidak ada masalah.
Saat suami dan kerabatku bertemu, mereka bubar dan berubah menjadi kata-kata yang melayang di depan Xiaoyan.